Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ibu harap kabar kalian semua baik-baik ya. Di masa pandemi ini kita harus menerapkan 5M: menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga mobilitas dan stabilitas. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran IPS materi keberagaman budaya bangsaku. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang kedua, setelah diskusi, siswa mampu mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Sebelum masuk pada pembelajaran kali ini, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak bisa berdiri sembari menyanyi lagu Indonesia Raya. Tahukah anak-anak bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku, bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang keberagaman itu. Sebelumnya, apakah ada anak-anak di sini yang berada di daerah suku Jawa, suku Sunda, terus Padang, Minang, dan suku-suku yang ada di Indonesia? Nah, kalau ada, kalian bisa menceritakan bagaimana suku. Kalau ada, kalian bisa berbagi informasi dengan teman-teman kalian yang berbeda dari. Kalau ada, kalian bisa berbagi informasi mengenai suku-suku kalian kepada teman-teman kalian yang berbeda dari
suku kalian. Nah, dan teman-teman yang lain juga bisa berbagi informasi mengenai suku-suku yang ada di Indonesia yang kalian ketahui. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Nah, juga ada bacaan mengenai keberagaman budaya Indonesia. Judulnya adalah Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju gele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, setelah membaca teks mengenai pawai budaya, nah kita bisa melihat bahwa budaya Indonesia itu sangat beragam. Nah, apa saja yang membuat setiap budaya mereka itu berbeda-beda? Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Setiap warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, kalian bisa bertanya dengan teman-teman kalian untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelas kalian. Ini ada contoh kolomnya, namanya Sipi, daerah asalnya Padang. Ciri khas dari Padang adalah rendang dan rumah gedong. Nah, kalian bisa mengisi kolom-kolomnya ada di bawahnya. Daerah asal misalnya Jawa, ciri khas dari Jawa itu apa? Rumah joglo. Nah, kalian bisa mengisi kolom-kolomnya ada di sini di buku kalian masing-masing ya. Kalian bisa mencatatnya. Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan ini juga. Apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama antara satu kelas kalian? Apakah kalian juga mempunyai ciri khas daerah yang sama? Dan bagaimana sikap yang harus ditunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Di sini ada kolom mengenai apa yang harus dilakukan untuk menghargai perbedaan. Nah, sikap yang ditujukan untuk menghargai perbedaan, salah satu contohnya itu bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Ini merupakan sikap menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Di Indonesia kan ada berbagai macam agama seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Nah, kita sebagai warga Indonesia yang memiliki keragaman budaya yang bermacam-macam, kita harus saling toleransi antar agama yang beda. Terus juga kalau kita punya antara suku yang satu
masuk suku yang lainnya, terus daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, kita juga harus menghargai. Kalau ada yang suku yang lain mengalami kesusahan, kita juga harus saling membantu, jangan membeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Kalau nggak satu suku kita nggak mau bantu, wah itu nggak boleh ya anak-anak. Kita harus menghargai perbedaan tersebut karena kita adalah satu kesatuan di negara Indonesia. Nah, ini juga kalian juga harus mencontohkan sikap yang tidak menghargai keberagaman. Contohnya ini ada bermain hanya dengan teman yang satu bangsa. Nah, ini juga nggak boleh. Terus kalau menolong hanya yang dengan satu suku atau satu daerahnya saja, itu juga tidak boleh ya. Kalian bisa mengisi kolom-kolom ini di buku kalian, nanti bisa dikumpulkan ya. Nah, tukarkan hasil pikiranmu dengan teman-teman sekelasmu juga. Apa saja hal-hal yang berbeda dan menarik bagimu. Kita bertukar pikiran dengan teman kalian sekelas. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Jadi tugas kalian tadi menuliskan kolom dari ciri khas dari suatu daerah ya. Tadi kan ada misalnya tadi ciri daerah asalnya Padang. Nah, ciri khas dari daerah Padang itu rendang dan rumah gadong. Nah, kalian juga bisa menuliskan ciri khas dari daerah-daerah yang ada di kelas kalian. Jika kalian berasal dari satu suku yang sama, kalian bisa mencari informasi mengenai suku-suku yang ada di Indonesia atau daerah yang ada di Indonesia di internet ya. Sekian dari pembelajaran kali ini. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.